Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami mahasiswa Universitas Riau dari program studi Pendidikan Ekonomi. Nah, kedatangan kami di sini untuk mewawancarai salah satu pengusaha UMKM yang ada di daerah Kubang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elnida Desma Fitri. Perkenalkan, nama saya Lydia Francisca. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Perkenalkan, nama saya Agus Varianti. Perkenalkan, nama saya Engla Listia. Baiklah, langsung saja kami sudah bersama dengan pemilik pengusahanya dari UMKM ini. Boleh dikenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yangga Davis. Oke, kita bersama dengan Bang Yangga ya. Oke, Bang Yangga, ini usahanya namanya apa ya, Bang? Usahanya Alifa Flower. Oke, Alifa Flower ini sejarah berkembangnya ini tahun berapa, Bang? Sejarahnya awal mulanya tahun 2011 akhir kalau salah ya. Oke, tahun 2011 akhir. Ini usahanya awal mulanya ini dibuka dengan modal sendiri atau modal dari yang lain, Bang? Untuk awal mula usahanya ada pinjaman dari bank juga, seterusnya dari modal pribadi. Selanjutnya itu jenis tanaman apa saja yang dijual oleh Abang? Jenis tanaman mulai dari bibit buah-buahan, tanaman semacam mawar dan tanaman-tanaman lainnya. Oke, baik, terima kasih Bang. Selanjutnya adalah berapa penghasilan Abang setiap bulan dari hasil penjualan bunga tersebut? Hasil penjualan kalau untuk total semuanya mungkin sekitar untuk per bulan 9 jutaan atau 10 jutaan lah gitu. Selanjutnya, apa saja kendala yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha taman bunga ini? Kalau kendala yang pertama, kalau di segi untuk tanaman itu ya semacam hama, itu yang kita kendala yang paling utama ya gitu. Baik, setelah banyaknya kendala-kendala yang telah Abang hadapi, bagaimana Abang cara mengatasi masalah tersebut? Upaya yang kita usahakan yaitu untuk memproduksi pupuk dan untuk pembasmi hama ya, istilahnya. Kayak di belakang itulah kita bikin pupuk kan, seperti itulah untuk upayanya. Selanjutnya, apa saja suka duka Abang selama menjalani usaha ini? Suka dukanya banyak. Yang pertama ya namanya proses untuk dari nol ya kan. Jadi yang pertama susahnya itu untuk mencari modal yang pertama dan untuk anggota karyawan lah istilahnya gitu. Selanjutnya, apakah Abang pernah meminjam ke koperasi atau bank gitu, Bang? Ya, kalau untuk pinjaman kita pernah. Yang pertama untuk awal modal dan untuk yang seterusnya untuk modal pribadi. Nah, menurut Abang bagaimana tips untuk menjadi pengusaha yang sukses? Tips yang untuk menjadi pengusaha sukses ya, yang pertama kita harus selalu giat untuk bekerja keras. Untuk yang keduanya kita harus mencari tempat yang strategis agar usaha kita maju untuk kedepannya, itu aja sih. Dan apa harapan Abang untuk perkembangan usaha Abang ke depannya? Harapannya untuk kedepannya supaya bisa semakin sukses, bunga bertambah dan usahanya semakin maju. Baik Bang, terima kasih banyak atas jawaban dari pertanyaan kami. Kami juga mohon maaf apabila telah mengganggu aktivitas Abang sehari-hari. Lebih dan kurang kami pamit undur diri Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Jenis model kanvas taman bunga Alifa Flower. Masuk ke customer segment. Yang pertama sekolah. Di saat ada event lomba menghias sekolah. Yang kedua ibu rumah tangga atau keluarga. Bunga tersebut digunakan untuk keindahan sekitar rumah. Yang ketiga event organizer.
untuk sewa tanaman hias dan dekorasi taman. Selanjutnya adalah customer relationship, terdiri dari dua, yaitu secara offline dan secara online. Secara offline, memberikan sambutan ramah kepada pelanggan yang datang dan menjelaskan manfaat serta keunggulan tanaman, menawarkan pelanggan varian bunga dan pohon, menyediakan promo potongan harga untuk pembelian dalam jumlah banyak serta beserta pelanggan, menunjukkan bunga yang sudah berhasil atau berkualitas untuk meyakinkan pelanggan. Selanjutnya secara online, membuka toko online di e-commerce dengan varian bunga serta pohon yang berkualitas, respon cepat melalui media sosial dan layanan pelanggan. Selanjutnya adalah channels. Yang pertama adalah media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Yang kedua, pemasaran secara langsung seperti di pasar dan tempat umum tertentu. Akun Instagramnya adalah Alifa Flower. Selanjutnya adalah value proposition. Yang pertama, dapat menjadikan lingkungan sekolah menjadi hijau dan asri yang dapat memberikan udara segar bagi siswa-siswi. Yang kedua, dapat menghasilkan udara segar dan pemandangan indah untuk keluarga. Yang ketiga, menjadikan lingkungan yang asri untuk rekreasi keluarga. Yang keempat, suasana yang damai membuat momen bersama keluarga lebih berkualitas dengan lingkungan hijau. Yang kelima, proses pemesanan dan pengiriman cepat dan baik untuk pembelian langsung maupun online. Yang ketujuh, tersedia dalam paket hemat termasuk promo atau potongan harga untuk pelanggan. Yang kedelapan, beragam spot foto estetik yang dapat meningkatkan daya tarik bagi peserta acara. Yang kesembilan, tidak memerlukan dekorasi yang berlebihan karena keindahan taman bunga sudah menjadi daya tarik peserta acara. Selanjutnya, key activity. Yang pertama yaitu Taman Bunga Alifa Flowers melakukan penanaman bunga dan pohon dengan bibit yang unggul. Yang kedua, melakukan penanaman dan pemeliharaan berbagai jenis bunga dan pohon dengan teknologi yang unggul. Yang ketiga, menggunakan pupuk organik dan kimia yang berkualitas. Yang keempat, menggunakan pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan metode ramah lingkungan. Yang kelima, menjual dan memasarkan produk secara online melalui media sosial dan offline. Yang keenam, melakukan pencatatan keuangan secara berkala untuk memantau keuntungan. Dan yang terakhir yaitu membangun hubungan dengan pelanggan seperti meminta ulasan dan review untuk meningkatkan kualitas tanaman. Selanjutnya yaitu key partners. Yang pertama, marketplace dan platform e-commerce. Di antaranya yaitu WhatsApp dan Instagram. Yang kedua, supplier bibit tanaman dan pupuk. Yang ketiga, bekerjasama dengan layanan pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan rekening bank untuk memudahkan pelanggan dalam bertransaksi. Berikutnya key results. Yang pertama, owner Taman Bunga Alifa Flowers dan keluarga. Yang kedua, pengendalian hama tanaman. Yang ketiga, penggunaan pupuk organik dan kimia yang berkualitas. Yang keempat, platform digital untuk promosi dan pemasaran. Yang kelima, tempat produksi. Selanjutnya, cost struktur. Yang pertama yaitu biaya utama atau media tanaman. Yang kedua, biaya sewa tempat usaha tanaman Alifa Flowers. Yang ketiga, biaya fasilitas dan infrastruktur. Yang keempat, biaya pemeliharaan tanaman. Yang kelima, biaya variabel lainnya. Dan yang terakhir yaitu biaya listrik. Berikutnya revenue streams. Yang pertama yaitu modal dari awal dari orang tua. Yang kedua, modal awal dari owner Taman Alifa Flowers. Yang ketiga, pendapatan utama dari penjualan bunga. Yang keempat, biaya tambahan dari layanan pesan atau produk tertentu. Dan yang terakhir yaitu modal dari koperasi. Analisis SWOT Taman Bunga Alifa Flower. Analisis SWOT dalam pengelolaan Taman Bunga Alifa Flower ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keunggulan dan tantangan yang dihadapi dalam usaha tersebut. Adapun faktor analisis SWOT ini dibagi menjadi dua. Yang pertama internal yaitu strength dan weakness, kedua eksternal yaitu opportunities dan threats. Yang pertama ada SO atau strength opportunities, di mana ini strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, lokasi strategis dan keindahan taman bunga menarik wisatawan, media sosial membantu pemasaran dan menarik pelanggan lebih luas, serta kerjasama dengan event organizer untuk dekorasi bunga. Kedua, WO atau Weakness Opportunities, di mana ini strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, meningkatkan manajemen stok bunga agar tidak cepat layu, pelatihan digital marketing untuk meningkatkan pemasaran online, serta diversifikasi produk seperti bunga kering atau souvenir taman bunga. Yang ketiga, ST atau Strength Threats, di mana ini strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, lalu memperkuat promosi wisata taman bunga agar tetap menarik meski ada kompetitor,
lalu menjalin kerjasama dengan florist dan wedding organizer agar permintaan bunga stabil, serta mengembangkan konsep wisata edukasi agar memiliki daya tarik tambahan. Yang keempat, WT atau weakness trade, di mana ini strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman, lalu menyediakan sistem irigasi yang baik untuk menjaga kesegaran bunga, lalu mencari pemasok bunga dengan harga kompetitif untuk menekan biaya produksi, dan mengembangkan layanan pemesan online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.